Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi karena masih spesial kemerdekaan, jadi saya khotbah juga soal kemerdekaan. Tapi malam hari ini lebih kepada apa ya? Saya bilang Bible study. Semua katakan Bible study. Oke, jadi saya ingin saudara fokus baik-baik. Kalau Anda mau catat, silakan catat. Karena ada banyak pelajaran di sini, ada rema firman Tuhan dan juga ada pewahyuan yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita buka dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Tadi di slide sesungguhnya sudah dibilang, cuman jangan ada gambarnya. Tapi ayatnya disinggung. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan merdeka. Ya, di screen kan merdeka. Haleluya. Ya, oke, kita akan bacakan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Anda dan saya secara rohani kita semua sudah merdeka. Amin. Karena karya Tuhan Yesus. Maka katakan karena Tuhan Yesus. Semakin kecil. Karena Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kalau kita baca, saya ngomong sedikit soal latar belakangnya. Latar belakang Galatia pasal 5 ini dari Galatia pasal 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, Paulus ngomong lebih banyak soal bagaimana kita hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan, orang yang bebas di dalam Tuhan. Nah latar belakang kenapa Paulus menulis surat ini kepada orang-orang, kepada jemaat di Galatia, saudara, karena pada masa-masa itu, pada saat-saat itu waktu gereja lagi bertumbuh, ada segelintir orang, ada kelompok-kelompok orang tertentu yang membawa doktrin tertentu, ingin mengalihkan pandangan pengertian jemaat Tuhan tentang kemerdekaan yang sesungguhnya itu apa sih? Itu. Ada orang-orang yang mencoba mengalihkan pandangan dari jemaat Galatia bahwa sesungguhnya kemerdekaan dalam Kristus atau keselamatan dalam Kristus itu nggak cukup. Ada hal-hal yang lain yang harus dibuat untuk melengkapi keselamatan itu. Nah nanti sambil khotbah ini kita akan lihat sama-sama. Jadi ada orang-orang yang bawa ajaran, bawa doktrin bahwa keselamatan itu nggak cukup. Jadi harus ada hal-hal yang lain yang kita bikin, yang harus kita buat supaya kita diselamatkan. Nanti kita lihat. Makanya tadi Paulus tulis buat jemaat di Galatia kan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Teguh artinya jangan terombang-ambing. Orang datang mau ngomong apa, udah Injil yang sudah aku sampaikan kata Paulus, udah kamu pegang itu. Nah, kadang-kadang kita lihat ya teman-teman, materi komsel yang kemarin juga memang di masa-masa ini kita lagi hidup, Alkitab juga sudah menyeratkan dan sudah menuliskan bahwa memang di akhir zaman ini, di masa-masa akhir ini akan ada banyak orang yang datang dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, yang cenderung untuk menyesatkan orang percaya. Ada banyak orang yang datang dengan dia menawarkan doktrinnya, pengajarannya, dan kalau Anda tidak kuat, tidak teguh di dalam Tuhan, kepercayaan Anda bisa goyah, dan Anda tidak lagi mutlak percaya Tuhan. Nah itu kira-kira gambaran kenapa Paulus menulis Galatia pasal 5 ini untuk jemaat di Galatia. Dan teman-teman, kalau kita mau lihat bahwa sebenarnya dengan cara yang sama pun musuh sementara lagi mencoba untuk merebut kemerdekaan yang Anda dan saya, semua kita sudah dapatkan di dalam Kristus. Darah, sekali Yesus mati buat kita, kita diselamatkan untuk selama-lamanya. Amin. Amin ya. Tapi ada orang-orang, ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin punya pandangan kayaknya nggak cukup deh gitu. Masa sih? Nanti kita lihat. Darah, kita bilang begini. For we are saved by grace through faith. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus. Darah, tidak ada yang bisa kita buat supaya kita diselamatkan. Jadi waktu orang menganggap bahwa keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan itu nggak cukup, waktu orang bilang gini, nggak cukup, kamu harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, berarti dia nggak percaya bahwa Injil yang dia dengar, bahwa keselamatan yang Yesus kasih buat dia waktu Yesus mati di kayu salib itu cukup untuk menghapuskan segala-galanya.
Jangan salah ya. Oke, keselamatan yang Tuhan kasih bagi kita free, kata kitab, itu bukan karena kita buat sesuatu. Free Tuhan kasih bagi kita, itu kasih karunia, namanya anugerah, bukan karena kita berbuat baik. Ya, kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dengar, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Katakan anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan bukan karena kita punya perbuatan baik. Jadi waktu Yesus mati selamat kita, sudah cukup saudara, itu cukup. Oke, waktu Yesus mati buat kita, yes, Anda selamat. Anda sudah diselamatkan. Anda gak perlu bikin banyak hal supaya Anda diselamatkan. Tidak bisa. Ya, karena Anda diselamatkan bukan karena Anda punya hasil kerja, kata kitab, bukan karena pekerjaan Anda, bukan karena Anda berbuat baik, bukan karena Anda buat ini, buat itu, tapi itu anugerah, dikasih cuma-cuma. Cuma katakan free. Jadi Injil memberitahu Anda bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkan diri Anda. Dan Injil juga memberitahu Anda dan saya bahwa Kristus telah membeli keselamatan Anda dan saya. Kata kitab, lunas. Di kayu salib lunas. Cuma katakan lunas. Amin. Oke. Lalu apa yang kurang? Waktu Anda dapatkan cap lunas di nota Anda, panggilan Anda, apakah masih ada yang belum dilunasi? Ya kan? Tapi ada orang-orang yang menggiring pikiran orang Galatia pada masa itu. Gak cukup. Gak cukup. Dengar, sekali Yesus mati buat kita, semuanya lunas. Yesus bilang, it is done. Sudah selesai. Betul gak? Ya kan? Sekali lagi, waktu Anda berbelanja di toko kan, dikasih nota dicap lunas, itu berarti buat tidak ada lagi hutang Anda, tidak ada lagi yang perlu Anda bayar, tidak ada lagi yang perlu Anda lakukan. Lunas, tinggal datang ambil itu barang. Betul ya? Nah, Yesus juga lakukan hal yang sama di kayu salib. Untuk keselamatan Anda dan saya, Yesus bilang lunas, dibayar dengan darah Yesus. Haleluya, amin. Jadi begitu kita percaya, begitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, saat itu juga kita diselamatkan. Saat itu juga Anda dinyatakan orang yang sudah diselamatkan tanpa ada embel-embel. Amin. Nah saudara, namun kemudian ada orang yang mungkin berpikir seperti gini, pastor, jika demikian maka orang akan berpikir dia bebas berbuat apa saja karena dia menaruh iman dalam Yesus dan dia sudah diselamatkan. Berarti dia free dong, dia bebas bisa bikin apa aja. Kemarin hari Minggu kemarin di Ibadah Raya, Pak Tredi sudah sampaikan, mengulang lagi firman Tuhannya. Oke. Saudara, ini yang namanya kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kan saya sudah terlahir Kristen. Iman saya taruh di dalam Tuhan Yesus, berarti saya sudah diselamatkan. Benar. Tapi itu bukan alasan Anda bisa bebas melakukan apa saja semau Anda. Tangkap ya, tangkap ya. Dengan sekali lagi, benar kita diselamatkan. Tidak perlu Anda bikin apa-apa lagi supaya Anda diselamatkan. Anda diselamatkan itu kasih karunia Tuhan. Dikasih free buat Anda. Jadi waktu Anda beriman dalam Yesus, Anda diselamatkan. Yes, benar. Tapi dengan sekali lagi, itu bukan alasan bahwa Anda bisa bebas berbuat apa saja termasuk dosa. Atau mungkin ada yang berpikir gini, pastor, jika keselamatan adalah kasih karunia melalui iman saja. Lagi, pastor, jika keselamatan adalah kasih karunia melalui iman saja, dan jika kita dibenarkan hanya dengan mempercayai Yesus saja, pastor, berarti nanti akan ada orang-orang yang kehilangan dorongan hatinya untuk menjalani kehidupan yang baik. Orang-orang akan menjadi liar karena mereka berpikir, sudah cukup percaya Yesus masuk surga. Halo, ya kan? Jangan salah saudara, malam hari kita akan lihat, oke, tidak cukup seperti itu. Bukan seperti itu. Itu pemahaman yang keliru. Kemarin disinggung soal cheap grace, itu anugerah murahan. Oke, bukan serta-merta Anda bebas bikin apa saja, Anda mau jalani hidup Anda seperti apa saja hanya karena Anda sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak, teman-teman. Oke. Ada yang harus Anda buat. Anda harus Anda kerjakan. Oke. Tapi bukan karena anugerah keselamatan itu kurang, bukan, teman-teman. Nanti kita lihat. Ya kan? Nah, kita lihat, teman-teman. Jadi pada masa itu akhirnya ada orang-orang yang berusaha dalam tanda kutip, mereka seperti ingin menyeimbangkan Injil.
Jadi orang-orang ini mengajarkan jemaat di Galatia bahwa agar Anda bisa diselamatkan, Anda membutuhkan lebih dari sekedar Injil. Anda harus melakukan hukum Taurat pada masa itu ya, dan salah satunya adalah sunat. Oke. Ini orang-orang yang datang bawa pemahaman bahwa supaya Anda bisa diselamatkan, benar Anda sudah terima Injil, benar Anda hidup di dalam Injil, tapi itu kurang. Anda harus melakukan hukum Taurat, salah satunya sunat. Jadi kalau Anda terima Injil, tapi kalau Anda nggak sunat, Anda belum diselamatkan. Nah, ini pemahaman yang pada masa itu berkembang di jemaat Galatia, yang pada akhirnya mendorong Paulus untuk menulis surat bagi jemaat di sana supaya apa? Mereka jangan disesatkan. Paulus bilang, berdirilah teguh, kamu sudah merdeka. Injil, keselamatan yang kamu dapatkan itu sudah cukup. Jadi sepertinya konsep mereka begini, Injil plus sunat sama dengan keselamatan. Oke, nanti ada waktu kita ngomong soal sunat ya teman-teman. Latar belakang kenapa sunat itu dimulai dari Abraham. Itu Tuhan perintahkan buat dia untuk membedakan dia dari orang-orang yang hidup pada masa dia. Oke. Sekali lagi, pada masa itu di jemaat Galatia orang berpikir gini, Injil, ini konsep mereka ya, Injil plus sunat sama dengan keselamatan. Dan ini sebuah kesalahan besar. Konsep mereka bahwa untuk diselamatkan Injil saja tidak cukup, harus ada yang ditambahkan. Konsep mereka begini, kalau mau dirumuskan mungkin dengan dua kata, Yesus plus. Jadi supaya kamu diselamatkan, Yesus plus komsel, Yesus plus persepuluhan, atau Yesus plus ibadah raya. Jadi kalau Anda nggak pergi ibadah raya, Anda nggak ke komsel, Anda nggak kasih persepuluhan, Anda nggak masuk surga. Maaf ya, saya nggak bilang bahwa Anda nggak boleh kasih persepuluhan. Beda konteks ya. Oke, ini dalam pemahaman bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau dia kasih persepuluhan dia masuk surga, kalau dia ke komsel dia masuk surga, kalau ke ibadah raya dia masuk surga. Dengar baik-baik teman-teman. Oke, ini keliru. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Tangkap ya. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Sekali lagi, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi waktu kita memberikan persepuluhan bukan karena kita ingin masuk surga, bukan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Injil. Oke. Karena Tuhan kita diselamatkan, makanya kita wajib berbuat baik. Kita memberikan persembahan syukur, kita menolong orang, kita membantu orang, kita berbuat baik bukan untuk kita masuk surga, bukan supaya kita diselamatkan, tidak teman-teman. Oke, ya kan? Tadi kan kita bilang bukan hasil kerja kita, bukan karena usaha kita, itu free dikasih. Jadi waktu Yesus bilang Anda selamat, Anda nggak perlu bikin apa-apa, nggak perlu buktikan apa-apa lagi. Jadi pastor, berarti persepuluhan saya kasih bukan karena Anda ingin selamat, tapi karena Anda lakukan itu karena Anda sudah diselamatkan. Tangkap ya teman-teman ya. Oke, beda. Kita pisahkan ya. Oke. Anda beribadah, Anda ke komsel, Anda kasih persepuluhan, Anda menolong orang banyak, Anda berbuat baik, Anda bikin apa saja, bukan supaya Anda diselamatkan, tapi karena Anda sudah diselamatkan. Amin. Oke. Jadi semua kebaikan yang kita buat otomatis tidak membawa kita ke surga tuh. Gitu ya. Jadi pastor, kalau kita berbuat baik, kita bikin apa saja, berarti tidak otomatis itu buat kita masuk dalam kerajaan surga. Dan saya mau bilang gini, maaf. Oke. Orang jahat pun bisa berbuat baik. Orang jahat bisa ke gereja. Orang jahat bisa kasih persepuluhan. Orang jahat bisa ada di komsel. Bisa nggak? Bisa ada. Orang jahat bisa ada di gereja. Jangan salah materi komsel kemarin. Minggu kemarin ada masih ingat kan? Garis-garis yang bodoh, garis-garis yang bijaksana. Ini sama-sama orang di dalam gereja, sama-sama orang yang berjemaat. Oke, tapi di materi komsel itu bilang orang-orang yang bodoh. Jemaat-jemaat yang bodoh adalah jemaat-jemaat yang tidak peduli soal hidupnya. Ini orang yang hidupnya sembrono, nggak tertib. Yang penting ke gereja cukup. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, orang jahat pun bisa berbuat baik. Jangan salah. Kebaikan yang kita buat tidak otomatis bahwa kita masuk dalam kerjaan surga. Saya bilang saudara, urusan masuk surga bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Yang berhak menentukan siapa masuk surga itu bukan urusan saya. Yang saya tahu ketika saya diselamatkan, tanggung jawab saya sebagai orang yang diselamatkan, saya harus buat ini seperti apa yang kita bilang. Motivasinya harus jelas. Oke. Makanya enak sekali kalau pemakaman hidupnya sembarangan,
ya kan, minum mabuk, ya kan, narkoba dan sebagainya. Lalu pas meninggal, lalu hamba Tuhan pendeta dia berdoa. Ada hamba Tuhan, ada pendeta yang dia berdoa, Tuhan kami percaya hari ini dia ada di Firdaus. Wah, enak kali. Memangnya Pak pendeta yang punya surga? Dikontrak gitu, dibayar. Maaf saya bilang. Ada orang-orang yang kata kita bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan bilang gini, I never knew you. Depart from me, you are the evil doers. Ada orang-orang usir setan, bernubuat, ya kan? Dia bikin banyak hal di gereja. Jangan salah, kalau kita ngomong soal orang-orang ini mengusir setan, bernubuat, menumpangkan tangan, ya kan? Dan ini sepertinya menunjuk kepada sesuatu yang biasa dibuat oleh hamba Tuhan kan? Ya kan, ya kan, mengusir setan, bernubuat, ya kan, bikin banyak hal, menyembuhkan orang sakit, ya kan gitu. Seperti menunjuk untuk hamba Tuhan. Tapi hati-hati, oke, ini warningnya buat kita. Ini warningnya buat kita, terutama hamba Tuhan. Jadi waktu saya ngomong kayak gini, saya pun diingatkan. Karena orang yang seperti kita pun bisa ditolak oleh Tuhan masuk surga. Kita lihat buktinya ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Dia katakan gini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan, evil doers. Orang-orang seperti saya pun berkhotbah berapi-api saudara, tapi jangan salah, urusan masuk surga itu urusan Tuhan. Tuhan bisa bilang gini, Ewin, sorry, walaupun Ale bernubuat, Ale menumpangkan tangan, Ale buat mujizat, tapi sorry, kita jangan kenal Ale. Bisa. Makanya saya bilang darah orang jahat pun bisa berbuat baik. Oke? Jadi kalau orang pegang konsep Yesus plus, berarti dia menganggap bahwa kematian Yesus di kayu salib itu nggak cukup untuk menyelamatkan dia. Padahal sekali lagi jelas-jelas kita bilang kita diselamatkan itu free, itu kasih karunia. Anda nggak perlu bikin apa-apa. Oke? Jadi kalau Anda berpikir supaya saya diselamatkan, oke saya terima Tuhan Yesus, tapi saya juga harus bikin ini, saya harus bikin ini, saya harus bikin ini, itu keliru teman-teman. Oke, sekali lagi saya ulangi biar teman-teman mengerti ya. Kita bikin itu karena kita sudah menerima keselamatan, karena kita sudah diselamatkan. Oke. Mungkin contoh yang lain, soal kita berbahasa roh, kan? Di awal saya bilang kita Bible study, oke? Dan saya kasih contoh ya berbahasa roh. Darah, kalau untuk orang-orang model kayak di Galatia, Yesus plus bahasa roh baru Anda diselamatkan. Darah, kadang-kadang segini, jangan Anda berpikir bahwa karena Anda sudah bisa berbahasa roh, Anda merasa Anda diri lebih rohani dari orang yang lain. Lalu teman-teman yang belum bisa berbahasa roh, yang belum dikaruniai bahasa roh, maksud saya, oke, jangan Anda berpikir bahwa oh karena saya belum dikaruniai bahasa roh, berarti saya belum menjadi orang Kristen yang baik. Berarti saya belum selamat. Dan pernah ada satu orang yang ngomong dengan saya seperti gitu, sampai jadinya minder gitu. Nah ini saya pakai kesempatan ini buat saya jelaskan. Oke, dengar baik-baik teman-teman. Bahasa roh itu bukan standar. Bahasa roh itu bukan barometer hubungan Anda dengan Tuhan. Itu bukan standar. Itu bukan barometer. Jadi supaya saya diselamatkan berarti saya harus dikaruniai bahasa roh. Kan dengan saya dikaruniai. Jadi kalau saya belum berbahasa roh berarti seperti ada yang kurang dalam hidup saya. Tidak teman-teman. Sekali Anda diselamatkan, Anda diselamatkan. Oke. Karena waktu itu dia ngomong ke saya gini, Pastor, jadi akhirnya saya tuh seperti terintimidasi gitu. Waktu berdoa semua kan berbahasa roh. Saya kan belum dikaruniai berbahasa roh. Jadi seperti kayak saya tuh agak-agak minder. Saya tuh pikir gini, apakah saya layak gitu? Apakah saya ini anak Tuhan? Gitu. Ada yang sampai di tingkat kayak gini loh teman-teman. Oke, halo. Bahasa roh, sekali lagi, bahasa roh itu bukan standar, bukan barometer hubungan Anda dengan Tuhan. Itu kasih karunia. Itu dikasih buat Anda. Oke, itu dikasih buat Anda sekali lagi untuk membangun diri Anda, untuk memperlengkapi diri Anda dan untuk memperlengkapi jemaat, sama juga dengan nubuatan.
Oke. Paulus malah dia bilang gini, justru kalau berbahasa roh, aku lebih banyak berbahasa roh. Oke. Tapi itu bukan standar. Itu bukan standar. Dengar baik-baik ya. Oke. Jadi yang sudah berbahasa roh, yang sudah dikaruniai bahasa roh, itu bukan Anda lebih hebat dari orang lain, bukan Anda lebih rohan dari orang lain. Lalu yang belum dikaruniai bahasa roh juga itu bukan berarti bahwa Anda bukan orang Kristen yang baik, bukan teman-teman. Oke. Kita ngomong soal konteks keselamatan ya. Oke. Sama juga dengan bernubuat. Tapi maksud saya bukan berarti bahwa itu nggak perlu dikejar. Salah teman-teman. Saya juga berbahasa roh. Dan itu menolong saya, itu membangun roh saya. Waktu saya berdoa dengan berbahasa roh. Saya berdoa. Penting. Ya kan? Penting. Jadi bukan berarti bahwa saya ngomong ini lalu Anda udah pastor sudah bilang berarti udah nggak perlu. Salah teman-teman. Kejar. Minta sama Tuhan. Karena itu bagus, itu menolong teman-teman, itu membangun kita. Amin, ya kan? Jadi yang tadi yang angkat tangan saudara, berdoa supaya suatu saat saudara Anda dikaruniai. Anda waktu didoakan ditepangkan tangan, yang penting Anda minta. Ya. Jadi bukan berarti nggak penting. Saya ngomong soal standar ya. Standar keselamatan itu bukan Yesus plus bahasa roh, bukan Yesus plus persepuluhan, bukan Yesus plus komsel, ibadah raya, bukan teman-teman. Kita ngomong soal keselamatan, cukup Yesus Injil cukup. Oke, nggak perlu yang lain. Nggak perlu bikin yang lain. Tangkap ya teman-teman ya, tangkap ya. Jadi dengan sekali lagi, bukan berarti bahwa karunia bahasa roh itu nggak penting. Itu bagus, itu berguna buat Anda. Membangun roh kita, waktu kita berdoa, itu menguatkan kita. Jadi kalau Anda yang belum berbahasa roh, saudara, saya mendorong Anda berdoa, Anda minta sama Tuhan. Oke, amin ya. Oke, kita tadi yang angkat tangan, terus minta ya, cari ya, kejar ya. Saudara, itu bukan diajar, please. Makanya saudara, Anda perlu ada di gereja yang tepat. Anda diajarkan firman Tuhan yang alkitabiah. Dan saya bilang bahasa roh itu alkitabiah. Kejar, cari, minta. Ya kan? Waktu Anda minta dikasih. Saya percaya pasti. Ya kan? Amin. Jadi dengar baik-baik. Itu bukan berarti bahwa saya mengatakan bahasa roh itu gak penting. Bahasa roh itu penting. Sama juga dengan nubuat. Oke, nubuatan. Kita membangun jemaat. Kalau bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Kalau nubuatan, kita membangun jemaat. Itu kata Paulus. Itu kata firman Tuhan. Amin ya. Oke. Sekali lagi, standar keselamatan cukup Yesus, cukup Injil, nggak perlu yang lain. Oke. Yang lain yang Anda bikin, sekali lagi saya ingatkan, yang lain yang Anda bikin adalah karena Anda sudah diselamatkan. Semua perbuatan baik yang Anda bikin adalah karena Anda sudah diselamatkan. Tangkap ya. Oke, kita jalan terus. Karena ini Bible tadi, jadi kita fokus ya. Nah sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana cara hidup yang benar dalam kemerdekaan? Bagaimana cara hidup yang benar dalam kemerdekaan? Kita buka Galatia pasal 5 tadi ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yang tadi itu hanya latar belakang teman-teman ya. Kenapa Paulus tulis Galatia pasal 5 untuk jemaat di Galatia? Ini inti yang ingin saya khotbahkan di hari ini. Oke. Yang tadi cuma di awal itu latar belakang. Jadi Paulus bilang cukup Yesus, Anda selamat. Gak perlu yang lain. Gak perlu bikin yang lain. Gak perlu ditambahkan. Oke. Jadi bagaimana cara hidup yang benar dalam kemerdekaan? Galatia pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat kan atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kata saya bilang kan. Jadi Yesus bersunat selamat. No, salah, Anda keliru. Oke, nggak penting sunat, nggak penting. Sekali oleh iman Anda diselamatkan. Itu paling penting. Nah teman-teman, kita sering berpikir bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu berarti kita dapat melakukan apapun yang kita mau lakukan. Ada yang masih ingat Pastor Lady sempat singgung minggu kemarin apa yang Bapak Gembala khotbahkan? Itu Pastor Lady terima kasih karena itu benar-benar melekat gitu. Sekali Pastor John khotbahkan dan kemarin disinggung lagi itu terus merefresh. Oke. Orang Afrika konsep kemerdekaan versi orang Afrika. Ada yang masih ingat kemarin Pastor Lady khotbah pakai bahasa apa, pakai kata apa orang Afrika konsep kemerdekaan? Uhuru ya, bukan ahuru. Kalau ahuru beda. Kalau ahuru itu di Karang Panjang, ini uhuru. Oke, semua katakan uhuru. Ini uhuru ini kebebasan yang sebebas-bebasnya, dia mau buat apa terserah dia, whatever gitu. Nah bukan. Oke, konsep kemerdekaan versi Tuhan Yesus ya
Injil itu bukan uhuru, beda teman-teman. Oke. Dalam Tuhan kita punya kebebasan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bilang buat orang kiri kanan, dalam Tuhan kita punya kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau kita bebas lakukan apa saja yang kita inginkan hanya karena kita pikir kita sudah diselamatkan. Saya bilang, dari itu bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu perbudakan sesungguhnya. Ya kan? Sesungguhnya tanpa kita sadar kita masih diperbudak. Kalau kita merasa bahwa kita bebas lakukan apa saja, karena itu bukan kebebasan, itu perbudakan. Kebebasan yang benar membutuhkan lingkungan yang tepat, di mana kita dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Sekali lagi, kebebasan yang benar itu membutuhkan lingkungan yang tepat, di mana kita dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Jadi agar kita bisa menikmati kebebasan, kita membutuhkan komunitas yang tepat untuk berkembang. Katakan komunitas. Ini inti khotbah saya di malam hari ini. Oke, soal kemerdekaan yang sesungguhnya seperti apa sih? Kebebasan yang benar itu seperti apa sih? Saya ulang sekali lagi. Kebebasan yang benar membutuhkan lingkungan yang tepat, di mana kita dapat berkembang dan berfungsi dengan baik. Di situ Anda boleh berproses dengan baik, Anda berkembang dengan baik, dan Anda berfungsi dengan baik. Di mana? Dalam sebuah komunitas. Tangkap ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, agar kita bisa menikmati kebebasan, maka kita membutuhkan komunitas yang tepat untuk kita berkembang. Nah, perhatikan, semakin menarik teman-teman. Sejak awal bumi diciptakan, Allah sudah meletakkan suatu sistem yang namanya komunitas. Semua katakan komunitas sekali lagi. Sejak awal bumi diciptakan, Allah sudah meletakkan satu fondasi atau satu sistem yang namanya komunitas atau media atau lingkungan. Allah menciptakan air di lautan supaya ikan bisa bebas di situ, ikan bisa muncul di situ, ya kan? Betul ya? Ya kan? Allah ciptakan air di lautan bukan supaya kuda ada di situ, beda, bukan ya? Allah berfirman untuk air, lalu muncul ikan-ikan di situ ya. Ini sistem yang Allah kasih, ini sistem yang Allah taruh. Allah menciptakan cakrawala yang baru, langit yang baru, supaya burung-burung bisa muncul di situ. Itu tempatnya. Allah menciptakan tanah, membentuk tanah supaya apa? Di situ tumbuhan bisa hidup. Di situ bisa muncul tumbuh-tumbuhan. Oke. Komunitas bagi tumbuh-tumbuhan itu tanah. Komunitas bagi ikan itu air. Ya kan? Bagi burung itu udara. Betul ya? Komunitas yang tepat supaya di situ dia bisa bebas, ya kan? Coba Anda bilang burung bebas terbang di dalam laut, bisa nggak? Dia nggak bebas, teman-teman. Karena komunitasnya salah, tempatnya salah. Tangkap ya, oke? Nah itu hewan, tumbuhan. Dan waktu saya cuci khotbah ini, saudara, ini luar biasa. Tapi waktu Tuhan mau membentuk manusia, oke? Sebelum manusia itu muncul, sebelum manusia itu dibentuk, apakah Tuhan menciptakan satu ekosistem? Apakah Tuhan menciptakan satu komunitas? Ada nggak? Oke, ada nggak? Oke, sebelum ikan muncul ada air. Tangkap ya. Sebelum tumbuhan muncul ada tanah. Sebelum burung di udara sudah ada cakrawala diciptakan ya. Sebelum manusia muncul, apa sih yang Tuhan ciptakan? Ada nggak? Kalau Anda baca, saudara, Tuhan tidak menciptakan apapun. Pastor, Taman Eden itu fasilitas, itu bukan komunitas. Taman Eden itu fasilitas, bukan komunitas. Dan maksud saya, ya benar Tuhan. Oke. Saudara, Allah tidak menciptakan komunitas sebelum manusia itu muncul. Lah pastor, masa sih? Saudara, kenapa? Karena Allah adalah komunitas. Kenapa? Karena Allah itu komunitas. Dia nggak ciptakan komunitas buat manusia, gitu. Sebelum muncul ikan,
ada air. Sebelum muncul tumbuhan, ada tanah. Sebelum muncul burung, ada udara. Sebelum muncul manusia, Allah bilang, saya komunitas. Makanya Yesus bilang, makanya kita bilang begini, waktu manusia mau diciptakan, kita berkata begini, baiklah kita. Baiklah apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini siapa teman-teman? Persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah bilang, saya komunitas. Jangan salah ya, Taman Eden itu apa? Fasilitas. Taman Eden itu bukan komunitas. Wow, saudara, luar biasa. Ya amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya, amin. Oke. Iya benar Tuhan. Makanya waktu sampai di manusia, manusia itu selalu spesial. Luar biasa teman-teman. Pas sebelum manusia muncul, Tuhan gak bikin komunitas. Karena Tuhan bilang, sayalah komunitas buat dia. Makanya kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi komunitas kita siapa saudara? Di mana tempat kita bisa bertumbuh, berkembang, berfungsi dengan baik? Di komunitas kita. Apa komunitas kita? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Tangkap ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Persekutuan. Iya benar Tuhan, pantas, ya kan? Ya saudara, memang dari waktu kisah penciptaan, manusia itu selalu dispesialkan. Semuanya baik. Pas manusia sungguh amat sangat baik. Sama. Wah luar biasa Tuhan. Jadi Anda bayangkan, jika ikan merasa bahwa dia bebas, dia merasa bahwa supaya dia bebas, merdeka, dia memilih keluar dari komunitasnya, dari lingkungannya, air ya, oke. Dia apa? Gak perlu apa-apain, dia pasti mati. Air itu komunitas buat ikan. Dari sejak awal sistemnya sudah Tuhan letakkan. Air itu komunitas buat ikan. Ikan you gak bisa hidup di luar air. Itu komunitasmu. Tanggap ya. Jadi waktu air, saya mau bebas, saya mau ke darat. Mati dia. Tumbuh-tumbuhan, dia mau pindah ke udara. Mati gak? Mati dia. Komunitasnya, itu tanahnya. Manusia, halo. Di luar Allah kita mati. Di luar persekutuan dengan Allah kita mati. Kenapa? Itu komunitasnya kita. Amin. Kita nggak mati secara fisik, asik ya, oke? Karena itu upah dosa. Tapi secara roh kita sudah mati. Berkat Tuhan itu mati, semua hal mati. Waktu kita mencoba, saya kan mau bebas, saya kan orang bebas, saya orang merdeka. Kan sekali Yesus mati buat saya, oke. Kalau Anda mencoba untuk keluar dari situ, ini Anda punya kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Anda mau keluar dari situ, Anda pasti mati. Tangkap ya. Oke. Jadi begitu burung memilih untuk mengganti komunitasnya di air, maka burung pasti mati. Mana ada terbang dalam air. Jadi pastor, ada ikan terbang. Dia terbang di mana? Dalam air. Ikan terbang pun terbang di udara, ya kan? Terbang masuk lagi air, berenang lagi. Jadi supaya dia bisa berenang di air, ya kan? Jadi semua yang bisa terbang, dia harus di udara. Semua yang bisa berenang, dia harus di air komunitasnya. Gak bisa di luar itu teman-teman. Sama juga Anda dan saya, komunitas kita dalam Tuhan. Mungkin lebih detail, mungkin lebih jelas. Oke, saya mau bilang bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan. Di Komsel, di ibadah itu seperti begini, di ibadah raya. Oke, itu komunitas kita. Itu tempat di mana kita bisa berkembang, kita bertumbuh jadi jauh lebih baik. Jadi dengar, Allah sudah menetapkan. Semua katakan Allah sudah menetapkan. Begitu Anda keluar dari Anda punya komunitas, Anda pasti mati. Darah ini bukan saya gertak, bukan, ini firman Tuhan, benar. Tuhan bukakan ini untuk disampaikan bagi kita semua. Oke. Semua umat manusia yang hidup itu harus ada di dalam Allah. Bertentangan dengan itu artinya dia nggak merdeka, dia pasti mati. Dia bukan merdeka, dia pasti mati.
Jadi merdeka yang sesungguhnya adalah ada di dalam komunitas ilahi. Semua katakan komunitas ilahi. Jadi Anda dan saya, semua kita menganut prinsip kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya adalah ada di dalam komunitas ilahi. Berapa banyak ada orang-orang yang mungkin teman-teman lihat dan saya juga lihat, ada orang-orang yang dulu awalnya bersama-sama dengan kita. Saya nggak bilang bahwa ini gereja yang paling benar ya, enggak, bukan. Tapi saya bilang ini komunitas yang benar. Oke, ini komunitas yang tepat untuk kita bertumbuh, kita belajar, kita berfungsi dengan baik di sini. Oke, banyak kali kita lihat, mungkin teman-teman juga pernah ketemu atau alami. Oke, mereka yang dulu ada bersama-sama dengan kita, berproses sama-sama dengan kita, ya kan, lama bertumbuh. Bahkan kita lihat juga ada yang sudah melayani, ya kan. Sudah mulai dia bertumbuh di tempat ini, di komunitasnya. Tapi karena satu dan dua hal, ya, dia memilih untuk keluar dari situ. Sekarang jadi apa? Ada yang saya lihat teman-teman, hidupnya bukan jauh lebih baik, tapi jauh lebih hancur. Allah sudah meletakkan prinsip yang sama. Allah sudah menetapkan di luar persekutuan dengan Tuhan, di luar Allah kita binasa, kita mati. Alkitab sudah bilang. Amin. Jadi lihat orang di kanan, Allah bilang buat dia, ini komunitas kita. Jadi pilihannya bagi kita hari ini, oke, merdeka atau mati, Anda pilih yang mana? Merdeka artinya Anda harus ada dalam komunitas terhubung dengan Tuhan, karena itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang punya bendera boleh angkat tangan, boleh angkat benderanya. Oke. Anda merdeka atau mati nih? Oke, semua katakan merdeka. Jadi kalau Anda ingin merdeka, maka Anda harus hidup dalam komunitas yang sudah Allah tetapkan bagi Anda. Baiklah kita menjadikan manusia kita persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu komunitas, community. Oke. Kesatuan, persatuan, persekutuan. Cukup. Ya kan? Teman-teman. Ya, kalau Anda memilih merdeka, Anda harus ada di komunitas ini. Ini pastor, ini doktrin apa? Ini bukan doktrin, ini firman Tuhan, pengajaran. Ini rema yang Tuhan kasih buat saya, disampaikan untuk Anda. Wow. Oke. Jadi saya rindu saudara, 5 tahun dari sekarang. Ya pasti Anda bertambah dewasa ya. Gak mungkin cebol terus ya kan. 5 tahun dari sekarang, saya lihat Anda masih duduk di sini. Tapi Anda sudah pakai pakaian seragam, satu balak di sini misalnya. Ya kan, haleluya. Kenapa? Karena dalam komunitas Anda pasti bertumbuh, Anda akan berfungsi dengan baik. Dalam hubungan dengan Allah, Anda pasti bertumbuh, Anda pasti berkembang dengan baik. Saya tidak pernah melihat orang yang sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, hidupnya dari awal saya kenal sampai 5 tahun, 10 tahun di bawah terus, nggak ada. Ya saya tahu dia hidupnya progres. Kenapa? Dia ada dalam komunitas, di situ dia bertumbuh, dia berkembang, dia berfungsi dengan baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Kalau Anda memilih mati, silakan keluar dari komunitas gerejanya. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang memilih mati. Amin. Pilih merdeka, amin. Tapi ingat, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ada di dalam komunitas ilahi, terhubung, terkonek dengan Tuhan. Itu penting teman-teman. Saran saya, pilihlah merdeka. Saran saya, hiduplah di dalam Allah. Saran saya, tinggal, bertumbuh, tertanam, berakar, berbuah di dalam komunitas gereja ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Oke.